Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa ya di acara yang digelar hari ini oleh Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi ya. Hari ini menyoroti kasus, masih ingat kan ya, Zaruf Rikar itu. Perlu diingatkan lagi soalnya kadang-kadang memori publik itu cepat hilang meskipun ketika pertama kali ditangkap pada Oktober 2024 itu heboh banget ya. Tapi sekarang mungkin banyak yang sudah lupa ya, ditimpa kasus lain, ditimpa lagi kasus lain, ditimpa lagi banyak banget. Sehingga terlalu banyak korupsi, terlalu biasa akhirnya lupa begitu saja. Padahal kasus Zaruf Rikar ini sudah masuk dalam proses pengadilan begitu ya. Nah inilah yang akan kita soroti kali ini karena dalam surat dakwaan ya di kasus ini dianggap tidak cermat begitu ya. Atau sengaja dibuat tidak cermat mungkin ya. Karena dalam surat dakwaan itu seperti disampaikan tadi ya, hanya dikenakan pasal gratifikasi, tidak diuraikan dari mana uang yang begitu banyak, 915 miliar apa 920 ya? 20, selisih 5 lumayan. Karena kadang-kadang saya baca 915, kadang-kadang 920 miliar. Dan 51 kilogram emas begitu ya. Ini uang siapa begitu. Nah ini sengaja ditutupi dan yang lebih menarik lagi dalam penggerbekan itu jelas-jelas ada uang yang bertuliskan begitu ya. Lisa Rahmat begitu ya. Ini terkait dengan kasus Ronald Tanur dan Sugar Group ya. Untuk kasus Sugar Group ini sudah jelas ditulis. Nah ini kan sudah pasti bisa diduga kuat begitu kasus suap untuk memuluskan kasus Sugar Group begitu ya. Tapi anehnya, nah ini anehnya ya, lenyap, Sugar Group ini lenyap dari surat dakwaan. Tidak disebut sama sekali padahal ada uang 200 miliar dalam penggerbekan itu. Nah ini tidak ditulis sama sekali di surat dakwaan. Apalagi uang 915 miliar itu sama sekali tidak ditulis dari mana. Yang sudah jelas-jelas ada buktinya saja tidak disebutkan ya, hilang dalam surat dakwaan. Ini yang menimbulkan kecurigaan, apakah ada suap dalam penuntasan kasus suap begitu ya. Agak bingung kan ya. Korupsi di korupsi tadi itu ya, korupsi sambil korupsi ya. Atau sambil menyelam kelelep ini namanya. Jadi tentu siapa yang bertanggung jawab dengan surat dakwaan ini? Tentunya Jampitsus ini. Ini yang menjadi sorotan oleh Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi ya. Kemudian arahnya tentu ke Jampitsus Febri Ardiansah ya begitu ya. Nah ini dipertanyakan ada apa sebenarnya? Mengapa surat dakwaan ini terkesan ganjil dan terkesan ada yang ditutup-tutupi begitu ya. Bagaimana dalam hukum pidananya begitu. Karena saat ini juga sudah hadir para pakar hukum pidana. Langsung saja ini kita panggil ya untuk berdiskusi, kita nanti akan berdiskusi sampai menjelang buka puasa pastinya. Baik hadirin, yang pertama ada Dr. Asmi masih sholat ya? Oh sudah datang ya. Dr. Asmi Sahputra SHMH, ahli hukum pidana Universitas Trisakti. Ya ini barang bukti 920 miliar dan 51 kilogram emas dalam perkara terdakwa Zaruf Rikar suap atau gratifikasi. Itu materinya, silakan ya Dr. Asmi. Kemudian ada Pak Petrus Celestinus, Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Silakan Pak Petrus. Maju Pak, jangan dari situ. Ya. Ya itu ini narasumber yang kedua Pak Petrus Celestinus. Baik kami undang narasumber berikutnya ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti juga. Ini silakan Pak Fikar. Nah ini ada dedengkotnya Mas Sugeng Teguh Santoso SH Ketua IPW. Suhu nih ya. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi nih untuk para pembicara ya.
Baik, langsung kita mulai. Pertanyaannya masih tetap tadi itu ya. Ada apa sebenarnya dalam surat dakwaan kasus Zarul Fikar ini? Akankah kasus ini berakhir seperti kasus-kasus lainnya ya, yang akan berhenti di Zarul Fikar saja dengan vonis yang ringan, tapi tidak mengungkap aliran dana 920 miliar itu. Baik, langsung mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Dr. Azmi Saputra ya. Sesuai urutan ini Pak, di sini. Silakan. Baik, terima kasih. Menarik sekali teman-teman sekalian. Apapun hari ini adalah kegundahan kita untuk melihat. Kalau saya menyatakannya adalah seperti partisipasi publik, bahwa ada koreksi publik. Gitu, karena kita digemparkan dengan barang bukti yang didapatkan 920 miliar, tapi kok pemantiknya kok yang dari perkara Surabaya cuma 5M. Itu kan kayaknya. Untuk mengedepankan, karena katakanlah ini kajian yang harus dikaji secara akademik, saya juga ada slide yang saya paparkan, mudah-mudahan teman-teman bisa dipaparkan tidak biar nampak ini atau tidak ya. Baik, kalau memang bisa dipaparkan. Slide ini saya beri nama problematika persinggungan tindak pidana suap dalam kasus Jarob dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang jaksa penuntut umum. Itu slide yang saya buat. Kalau boleh ditampilkan, teman-teman, karena tadi sudah diberikan. Saya memulainya adalah dengan anatomy of crime. Saya merunut karena memang dalam pidana itu saya menyebutkannya dalam mahasiswa saya setelah anatomy of crime, AOC, saya menyebutnya dengan Mas Teguh Sol 2. Sol 2, sol sepatu ya, kadang memanggilnya itu gampang. S adalah subjek, O adalah objek, L adalah lokasi, T adalah tempus, U adalah uraian. Itu adalah hal yang terpenting sewaktu kita menelaah dalam sebuah perkara. Jadi dalam anatomy of crime yang saya paparkan hari ini, itu akan tampak sekali bahwa dari tanggal 24 Juli 2024 kita bisa melihat terjadian Majelis Hakim PN Surabaya pada waktu 3 orang majelis hakim. Terus tanggal 23 Oktober 2024 ketiga hakim tersebut ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Di situ juga sudah ada putaran duit 20 miliar. Terus 24 Oktober Pak Jarob juga dalam pengembangannya mantan pejabat MA juga ditangkap dengan 51 kilo emas dengan 920 miliar dengan uang-uang yang mata uang asing dan uang rupiah yang kalau ditotalkan lebih kurang hampir 1 triliun seperti yang tadi disampaikan. 14 Januari juga ini adalah ketangkap juga Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Kita bisa melihat bagaimana circle-nya. Jadi kalau orang bilang ya maaf ya dalam hukum itu ada transaksi mafia, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah jika orang-orang itu yang bermasalah gitu loh. Orang-orang hukum itu kan adalah calon penyelesai masalah. Tapi bagaimana bisa menyelesaikan masalah jika diri mereka itu yang bermasalah. Bagaimana mereka bisa menegakkan keadilan, orang yang pilar keadilannya sendiri sampai Mahkamah Agung goyang. Rasanya ya sulit harapan-harapan publik, ya wajar masyarakat itu kecewa, wajar masyarakat bilang ada jual beli hukum, ya karena pilar kekuatan yang besar itu di tingkat kekuasaan Mahkamah Agung ataupun permainan-permainan di tingkat kasasi dan PK itu begitu besar. Sampai ada anekdotnya, kalau Anda bermain di M berarti uangnya M, karena ada Mahkamah Agung gitu loh. Seolah-olah itu yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya kita bisa lihat tanggal 24 itu ada terjadi juga penangkapan, terus 26 penetapan tersangka oleh kejaksaan. Terus ada tanggal 2 Oktober kita bisa melihat juga ada uang. Ini nanti mudah-mudahan bahan ini bisa saya paparkan. Ada slide-nya bisa tampil ya, tidak ya. Kedua, saya mau fokus kepada bangunan pembuktian. Bangunan pembuktian, saya mengambil di sini titik krusial daripada kasus ini adalah di mana ada nilai uang yang tadi disampaikan dan di situ disampaikan dalam dakwaan juga. Di dalam dakwaan tersebut dinyatakan ada bertuliskan, ditemukan dokumen catatan. Saya mengambilnya ada ya. Jadi ditemukan dokumen catatan dan ini adalah disebutkan di dalam dakwaan. Di dokumen catatan yang bertuliskan nomor perkara atau kode-kode tertentu haruslah dianggap sebagai tindak pidana suap. Saya mengambil, ini adalah dalam dakwaan halaman 16. Jadi bukan katanya kami yang ada di sini, tapi menyitir daripada surat dakwaan. Aneh sekali, bagaimana dia menyatakan ada suap. Suap itu akan berlaku menjadi ada pemberi suap dan penerima suap. Bagaimana kalau dia hanya meletakkan kasus yang di Surabaya yang 5 miliar atau katakanlah 20 miliar peredaran, sedangkan barang bukti ada hampir 1 T.
Artinya apa? Nah, saya menampilkan lagi dalam surat dakwaan tersebut, saya menyatakan ini ada kisah aksi tersembunyi di etalase kekuasaan. Jadi ada aksi tersembunyi sesuatu, padahal kalau dakwaan 143 dan katakanlah kewenangan jaksa bikin, itu kan harus jelas, terang, lengkap, gitu ya, teliti. Kalau lengkap kan berarti tidak boleh dikurangi. Kalau itu lengkap, berarti dari fase penyelidikan ke penyidikan ada yang kurang. Persoalannya adalah, oke, kita memang marah nih sama Pak Djarop, tapi lebih marah lagi dalam kualitas penegakan hukumnya. Artinya memungkinkan tidak ada BAP ganda. Jika misalnya Pak Djarop bernyanyi, katakanlah sudah ada memberikan keterangan, ataupun ada saksi lain yang menyatakan, itu kan sudah ada perluasan petunjuk, seharusnya dengan nomor-nomor perkara tersebut bisa dicek. Gitu loh. Apalagi kalau tadi disebut oleh katakanlah pembawa acara kita, perkara yang Lampung itu enggak salah satu perusahaan besar itu kan sudah bernostalgia ya dari 2007, Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah, Pengadilan Negeri Kota Bumi, beberapa kali kasasi, beberapa kali PK, dan bahkan menyitir beberapa pejabat tinggi Mahkamah Agung yang ada sekarang. Dan itu klik dengan dokumen-dokumen catatan-catatan Pak Darat. Dan lebih miris lagi kalau kita lihat kisah aksi tersembunyi di etalase tadi, berarti apa? Dakwaan ini kan ingin mengalihkan, padahal kan dakwaan itu kan menjadi dasar jantung validasi dari penyelidikan. Kasus ini penyelidikannya ada di jaksa, terus juga akhirnya penuntutannya ada di jaksa. Berarti kan filternya ada yang hilang, diabaikan, ada di sini gitu loh. Apa maksudnya mengalihkan dakwaan? Berarti tidak mau mengusut terhadap fakta-fakta yang real, bukannya hukum acara pidana menyatakan bahwa itu adalah bukti, itu harus lebih terang dari cahaya. Kalau buktinya ada udah terang dengan cahaya, ada duit hampir 1 triliun dan ada 51 kilo, kenapa ini nggak dikejar? Jangan-jangan ada sayur di balik bakwan. Tentu sayur di balik bakwan ini, dalam hal ini pimpinan tertingginya, siapa koordinator penyelidikan ini? Siapapun koordinatornya harus bertanggung jawab. Kenapa tidak tergambar di dalam surat dakwaan? Ada apa ini? Seharusnya tergambar. Kode-kode yang tadi itu adalah sesuatu hal-hal yang sudah jelas ya kan, hal-hal yang sudah diketahui oleh umum. Kuhap udah bilang juga nggak perlu dibuktikan, tinggal dia perluas perdalam penyelidikannya kemarin sebelum dilimpahkan buru-buru ke katakanlah pengadilan. Dan lebih anehnya lagi, sorry banget, kalau kita mengacu dan undang-undang ini juga tidak hanya ketimpangan ini semakin tampak. Karena dengan jenjang bangunan alat bukti tadi, duit, emas, dan catatan-catatan nomor perkara atau kode tadi, itu kan penitipan. Bukannya undang-undang tindak pidana pencucian uang itu juga penitipan, orang yang dititipkan. Jadi bukan hanya mentransfer, mengubah, ya kan, membelanjakan, tapi menitipkan itu juga adalah bagian daripada tindak pidana pencucian uang. Berarti siapa yang jahat? Itu tadi, menegakkan hukum dengan tidak mekanisme yang tepat. Jadi menurut saya adalah dakwaan jaksa ini patut kalau dia tadi tahu ada sesuatu yang sudah menjerangkan, misalnya kita bikin ilustrasi Pak Djarop sudah menyampaikan ini spolan, ini spolan, ini spolan, berarti dia tidak menerangkan, menuliskan, karena seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu harus menuliskan apa yang disampaikan oleh orang yang diperiksa itu dengan kalimatnya dan segala macam. Sehingga kalau ini dipaksakan berarti tidak cermat, ada yang palsu, berarti tidak hati-hati, ada rekayasa atas fakta, maksudnya untuk apa? Ya sorry, karena ini tentengannya gede, berarti kan persoalannya di tentengannya. Ini kan bukan masalah tantangan, tapi masalah tentengan. Ini bukan masalah PR, tapi masalah RP. Ini bukan masalah air mata, tapi mata air. Jadi ini bukan beda pendapat, bisa jadi beda pendapatan karena uang gede. Ya nurani kita yang paling tahu. Anda ini tidak hampir 1 T dan enggak emasnya sekian puluh, itu apalagi hari ini yang harganya melesat ini. Ya patut diduga, jaksa khususnya siapapun petinggi tertinggi dalam unit Tipitsus wajib untuk kita kali. Artinya, apakah ada kejahatan dalam jabatan? Atau itu tadi, prinsip kehati-hatian dalam dakwaan juga tidak dilakukan. Jadi nyata ini, dia merundingkan transaksi kah? Supaya tidak menarik yang lain, atau ada sudah terima tamu. Ada pihak lain yang memang diduga terlibat terhadap itu, tapi sudah menerima tamu. Ya kita bisa lihat,
Kotak Pandoranya adalah, di dalam kasus ini menurut saya catatan akhir saya adalah ada sesuatu yang patut mencurigakan telah terjadi dan menunjukkan isyarat ada konflik kepentingan dalam kasus ini. 3, adanya permainan hukum yang masuk sampai ke inti permasalahan. Jadi permainan ini sampai ke inti permasalahan. Khususnya berkaitan uang yang merundingkan transaksi atas jumlah nominal alat bukti. Saya kira ini catatan-catatan yang dapat saya sampaikan, nanti lebih dalam lagi, karena tadi kita senggol terhadap satu perkara yang tadi perusahaan besar di Lampung. Saya kira itu adalah menjadi satu kode juga, karena kabarnya uang di situ juga cukup besar. Ada yang bilang ratusan miliar juga. Nah, makanya ini kita perlu secara tuntas membuka secara, dan publik punya hak, media juga punya hak sebagai bagian daripada demokrasi untuk kita mendapatkan transparansi. Makanya kepada teman-teman, jika kita punya kesempatan ke depan, majulah ke depan meluruskan. Jangan bikin umek, jangan bikin muter. Tapi mari bersatu dalam kesatuan, bukan mari bersatu dalam kekuasaan. Selamat sore teman-teman sekalian. Tangan dulu nih. Terima kasih Dokter Azmi ya, karena memang aliran dana ini penting ya. Itulah sebabnya penting ini gratifikasi atau suap. Karena kalau suap berarti ada pemberi suap, penerima suap, dan untuk kasus apa begitu ya. Ini penting karena jika kita tidak tahu aliran dana 920 triliun itu, maka kita tidak tahu siapa saja penerimanya. Kita berharap dengan diketahui aliran dana maka terbongkar ya semuanya ini. Tokoh-tokoh para pemain mafia-mafia besar. Tidak berhenti di kasus di Surabaya pembunuhan yang dilakukan oleh Ronald Tanur yang hanya berapa M saja. Ya, ini harus lebih besar. Kalau kita tidak tahu aliran dana, berarti kita tidak tahu siapa hakim-hakim penerimanya, pemain-pemainnya siapa tidak tahu. Jangan-jangan hakim-hakim yang mengadili Zaro Frikar ini adalah kliennya Zaro Frikar gitu kan, yang biasa sudah dikasih sama aja bohong itu namanya ya. Jeruk makan jeruk itu namanya. Kalau jangan-jangan uang 920 miliar itu adalah titipan untuk diberikan kepada hakim-hakim yang saat ini mau menghakimi Zaro Frikar gitu. Ini kan dagelan jadinya. Makanya ini penting, transparansi itu penting diungkap. Siapa penerima, siapa pemberi, begitu ya. Ini silakan disambung oleh Abdul Fikar. Nah, kita pakar hukum pidana dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Saya baru menerima supaya tidak kemana-mana, saya mau baca aja. Saya bikin tulisan, judulnya adalah Power Tend to Corrupt ya dalam penanganan kasus. Dalam penanganan kasus korupsi ada korupsi. Nah, itu judul. Ya. Kalimat itu ketika kita di Fakultas Hukum itu sangat populer ya, karena ada ahli dari Inggris namanya Lord Acton ya, yang menyatakan bahwa di setiap kekuasaan itu ada kecenderungan korupsinya, sekecil apapun kekuasaan itu ya, pasti ada kecenderungan penyimpangannya, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Nah, kacamata ini saya pakai untuk melihat kasusnya penanganan kasus Zaro Frikar. Ya, Zaro Frikar itu sampai sekarang belum ada yang memecahkan rekor. Ya, ini penyuap yang belum, menurut saya belum ada. Ya, karena jumlah hasil pekerjaannya itu sampai 920 miliar. Kan? Satu Markus itu, satu makelar segitu. Yang tertangkap itu ya Pak ya. Mungkin lebih dekat itu mic-nya Pak. 920 miliar dan emas mic-nya lebih dekat. 51 kilogram. Kan gila ini kalau menurut saya. Ya. Kita nggak bisa bayangin. Ya. Saya jadi lawyer berapa tahun jadi nggak dapat tuh. Iya, mesin hitungnya sampai rusak itu punya kejaksaan ya, bayangkan. Satu orang saja menyimpan 1 triliun. Kalau di Indonesia ada berapa Markus, udah lunas hutang Indonesia. Nah, itu faktanya seperti itu.
ya. Faktanya seperti itu. Kemudian fakta itu ternyata dipindahkan ke dalam satu gugatan, dakwaan, gitu ya, yang tadi sudah dibahas oleh Asmi, menyempitkan gitu. Kalau lihat dakwaan itu menyempitkan, terutama menyempitkan pihak-pihak yang terlibat sebenarnya dalam 920 itu. Gitu. Mestinya dia bisa lebar dan bisa banyak gitu. Dilokalisir gitu ya. Bahasa ininya betul Rahma. Dilokalisir, ya. Dilokalisir sedemikian rupa sehingga cuma menjadi kasusnya Jarop gitu. Ya, belum kelihatan lagi. Ya, padahal sebenarnya kalau lihat informasi dari pemberitaan sebelumnya 920 itu ada nama-namanya kalau nggak salah. Ada kasus ini gitu kan. Nah, itu sebenarnya saya nggak tahu apakah jaksanya tidak kreatif apa sengaja memang melokalisir. Itu yang jadi persoalan, saya kira itu. Saya kira lebih yang kedua. Lebih kedua, karena kalau ditulisin bisa jeruk makan jeruk. Gitu kan. Jangan-jangan kasus-kasus semuanya juga banyak ternyata pelanggannya. Betul. Ini kliennya ya. Termasuk keputusan pilkada atau waktu keputusan kasus-kasus besar lainnya, begitu kan ya Pak Fikar? Betul. Oke. Jadi kalau lihat dakwaannya itu kumulatif ya, karena 1 dan 2 gitu ya. Terus tapi juga ada alternatifnya. Di dakwaan yang pertama itu ada dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua gitu. Ya, jadi alternatif kumulatif sebenarnya ya. Jadi dia tetapi menurut aturan pidana meskipun kumulatif tetap yang dikenakan yang tertinggi gitu ya, yang tertinggi, tapi tidak boleh juga lebih dari sepertiganya, kan ada aturannya seperti itu ya. Nah, kalau lihat faktanya, umpamanya di dalam dakwaan yang pertama itu ada didakwa pasal 6 ayat 1 Jungto 15 dan pasal 18 Undang-Undang Korupsi ya. Nah, mungkin saya agak teknis nih, tapi saya kira juga ini bisa menjadi pelajaran. Yang pertama, pasal 6 ayat 1 itu ini pasal suap sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya gratifikasi. Kalau lihat yang belakang memang gratifikasi, tapi sebenarnya pasal 6 itu pasal suap, ya. Dipidana dengan pidana penjara 3 tahun minimal maksimal 15 tahun, denda minimal 150 maksimal 750 juta, setiap orang yang memberi dan menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkaranya, nah, supaya diserahkan kepadanya untuk diadili. Nah, ini pasal ini sebenarnya pasal suap sebenarnya ya. Jadi dia mau mempengaruhi hakim ya melalui suap yang dia dapat itu ya, kemudian dengan yang pertama. Tapi ya ancaman hukumannya cuma 3 tahun itu memang ya. Ancaman hukumannya 3 sampai 15. Oh, 3 sampai 15. Saya nggak tahu nanti dituntutnya berapa ya. Tapi itu 3 sampai 15. Dendanya 150 juta, 750 juta paling banyak. Nah, kemudian di pasal 15 itu ya dijungtokan kepada pasal 15. Nah, kalau Anda baca pasal 15 Undang-Undang Korupsi itu adalah dakwaan yang di samping perbuatan pokoknya, tapi juga ada perbuatan tambahan yang umpamanya ada bersama-sama, ya, ada permufakatan jahat, ya, ada ya pidana yang sama dengan pasal 2, 3 dan 5. 2, 3 itu korupsi karena jabatan atau korupsi karena perbuatan melawan hukum, ya. Nah, digabungkan ke situ. Nah, karena itu kemudian yang menarik lagi sebenarnya ditambahkan pasal 18. Pasal 18 itu hukuman tambahan. Ya,
hukuman tambahan itu bisa banyak, tidak hanya uang pengganti, ya. Ada perampasan aset, ada pencabutan hak, ada penutupan korporasi dan sebagainya gitu. Sebenarnya agak luas itu, ya. Cuma mengarahnya kemana? Apakah Jarod punya korporasi? Saya kira juga punya, ya. Mungkin ada banyak sahamnya ya di perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat dakwaannya, sebenarnya sudah cukup dipasang jaring, ya. Dari kan di sini ada pasal 5, kemudian ada pasal 6, ya. Ada pasal 12B. 12B itu gratifikasi. Ya, jadi saya nggak tahu apakah Jarod dianggap sebagai pejabat gitu, sehingga dia dianggap menerima gratifikasi. Kalau menurut saya sih terlalu nggak juga gitu. Sudah ya, pensiun kan? Ya. Ya. Karena dia bukan pejabat pengambil keputusan, iya kan? Bukan hakim. Bukan hakim, jadi gitu. Menurut saya 12B itu agak rancu gitu. Ya artinya nggak mungkin gratifikasi kepada dia, walaupun bisa. Nah, dia sebenarnya yang pas kenakan 12B itu ya punya itu, ya hakimnya itu yang pas gitu sebenarnya dikenakan itu. Nah itu jadi sebenarnya dakwaan terhadap Jarod ini membuka kemungkinan menarik juga terdakwa pihak-pihak lain. Cuma kelihatannya sampai sekarang, ya pihak-pihak lain ini belum belum disentuh gitu. Ya sebenarnya sudah ada jaringnya tapi tidak di follow up begitu ya. Karena misalnya harta dari Zairul Fikar saja mandek di 920 M itu saja. Apakah pasti kan punya harta lain sebenarnya ya. Tadi itu perusahaan tidak diungkap begitu. Tidak diungkap. Padahal katanya juga ada indikasi Jarod itu jadi bank juga. Ya, tempat penyimpanan juga gitu. Ya. Kalau mungkin Jarod mau terus terang, ya itu akan ada banyak pihak karena itu banyak titipan. 920 itu tidak murni punya Jarod sendiri, tetapi juga ada titipan-titipan yang belum dia sampaikan gitu. Termasuk juga sekian puluh kilogram emas gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi tugas berat kejaksaan, harusnya membongkar secara tuntas gitu. Ya, saya tidak tahu apakah hanya akan Jarod yang menjadi kalau bahasa sehari-harinya tumbal gitu ya, akan ditumbalkan gitu ya. Tapi sebenarnya sebagai penegak hukum kejaksaan seharusnya juga kreatif. Saya sih pikir lebih baik diserahkan ke KPK saja. Ke KPK saja. Biar aduk-aduk semuanya. Iya, saya itu heran juga ya. Kalau harus mau diusut tuntas ini ya Pak Fikar, harusnya keluarganya juga diperiksa kayak dulu Joko Susilo begitu kan. TPPU mestinya ya juga kan, TPPU. Tidak mungkin. Kenapa kok seperti sangat lugu begitu ya, dianggap hartanya hanya 920 M itu, keluarganya tidak diperiksa, hartanya tidak diusut. Padahal kalau Joko Susilo tuh sampai istri-istrinya semua diungkap, rumahnya berapa, ini tidak terjadi. Ini menunjukkan itikat kejaksaan tidak sampai di situ begitu Pak Fikar. Ya, saya kira juga agak sulit gitu. Mungkin juga ada insting dia nggak mau jeruk makan jeruk. Maksud saya ada kode etik. Kalau diterusin nih bahaya, bisa jeruk makan jeruk gitu kan. Nah, makanya bisa kena sendiri juga ini bisa didorong diserahkan ke KPK supaya bisa dibuka semua gitu sebenarnya. Ini gede loh, tidak melulu hanya Jarod gitu, tetapi juga ada banyak orang gitu. Ada banyak orang di dalamnya, termasuk itu tadi Jarod itu sebetulnya bank, dia tempat penyimpanan juga sebenarnya. Jadi menurut saya 920 itu tidak murni punya dia sendiri. Titipan ya. Nah, masalahnya titipan siapa itu yang tidak diungkap begitu. Nah, itu mestinya diungkap. Kira saya sementara itu. Itu saja. Mungkin Mas Sugeng ini mau menyambung, Mas Sugeng silakan. Baik ya. Ini saya mau masuk agak-agak pakai pendekatannya agama dulu nih. Tapi saya bukan berarti tokoh agama ya. Tapi norma yang mau kita angkat di sini ya, sebentar. Saya tadi sudah buka ya. Karena edisi Ramadan ini ya. Ya, tapi ini agamanya agama bukan Islam ya. Ini ada satu kitab suci mencatat ya. Bunyinya seperti ini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa,
sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya. Intinya, jika kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita melanggar kebenaran itu, sesungguhnya tidak ada lagi satu proses penghapusan dosa. Karena kita melakukan pelanggaran yang pangkat 2. Sudah tahu kebenaran tapi dilanggar. Nah, kebenaran mana kalau misalnya seorang jaksa dalam tugasnya, tentu dia bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga norma ini kemudian ditarik menjadi norma dalam KUHP. Ya, norma dalam KUHP itu dalam pasal, sebentar nih, ini tadi udah saya catat, ya, pasal 108 ayat 3 KUHP. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib, nah ini imperatif, segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Jadi norma mengetahui tentang kebenaran ditarik menjadi norma dalam KUHP, menjadi satu perintah atau perintah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tadi Bang Asmi dan juga Bang Fikar sudah menyampaikan. Norma mana yang dia tahu pertama? Pasal 143 KUHP. Ini kebenaran pertama, ya. Bahwa seorang jaksa dalam menyusun surat dakwaan, dia harus lengkap dan cermat. Itu norma pertama yang dia langgar nih. Lengkap dan cermat. Ini sudah dilanggar oleh dia. Ketika apa? Ketika tadi dalam catatan yang disebut oleh Bang Asmi di halaman 16, ditemukan adanya catatan-catatan dan kode-kode yang mengarah kepada suap, ya, dia mengetahui ada satu peristiwa suap, tetapi disimpangkan dalam dakwaan kedua menjadi gratifikasi. Dia ini sudah salah, ya, sudah salah yang kedua nih ya. Kenapa? Analisisnya begini. Saya membahas yang 915 miliar saja ya. 920 miliar. Dengan pasal gratifikasi, maka dakwaan ini akan stop pada diri Jarof Rikar. Tidak berkembang kepada pihak lain. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian hadiah, gampangnya ya. Pemberian hadiah pada seseorang yang terkait karena jabatannya. Kalau suap itu adalah menerima barang sesuatu untuk berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah ya, uang-uang yang disita ini itu pasti bukan uangnya Jarof Rikar. Pasti. Oh, sekelas Jarof Rikar tidak akan ada yang memberi hadiah dikumpul-kumpulkan menjadi sejumlah 920 miliar dan emas 51 kilogram. Sinyalemen kita dalam pola postur korupsi ada namanya gatekeeper. Gatekeeper itu adalah orang yang menjadi penyimpan dari uang-uang atau pemberian yang haram, kemudian dia menjadi penyimpannya. Ini gatekeeper prinsipnya. Biasanya terjadi dia akuntan, pengacara, ya, atau bagian keuangan. Ini dalam praktek ini adalah model satu sistem hukum di Amerika, ya. Jadi dia penyimpan, ini bukan duit dia. Jadi kalau dengan gratifikasi, artinya saya menduga ini hanya akan berhenti di Jarof Rikar.
Padahal kebenaran yang diketahui oleh jaksa ini adalah terkait dengan suap sesuai dengan alat buktinya. Jadi itu udah kesalahan kedua, ya. Kesalahan ketiga, dengan tidak diterapkannya suap, maka ada yang dilindungi. Siapa yang dilindungi? Tentu adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk bertindak atau berbuat tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu apa? Hakim. Uang ini saya hakul yakin, ya, diarahkan untuk hakim di Mahkamah Agung. Hakul yakin. Karena ada indikasi dikatakan adanya catatan-catatan yang mengarah untuk mempengaruhi putusan. Berarti suap nih. Siapa yang memiliki kewenangan putusan? Hakim. Jadi ada yang dilindungi. Menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum dan melanggar kewajibannya. Itu pertama, ya. Apa kepentingannya? Kepentingannya kemudian dengan gratifikasi setidaknya ada dua, ya. Yang pertama, kepentingan untuk pejabat yang memiliki kewenangan penuntutan, bisa saja janji-janji tertentu atau bahkan memberikan janji-janji, yaitu terdakwa, ya, dimintakan satu komitmen, ya. Komitmen apa? Apakah pemberian sesuatu janji atau pemberian barang sesuatu, kita tidak tahu, ya. Tetapi ada yang kedua, yaitu kepentingan menyandera. Menyandera apa? Menyandera lembaga mahkamah. Karena tugasnya jaksa kan membawa perkara ke pengadilan, dan dia dengan mendapatkan putusan-putusan yang kemudian sangat bombastis, katakanlah putusan-putusan yang bersalah, maka pamornya dia naik. Ya, pamornya dia naik. Maka barang-barang bukti, alat bukti, pengetahuan tentang penerapan pasal yang benar tidak diterapkan secara lengkap dan jelas. Apa konteksnya Jarof Rikar dengan kemudian Mahkamah Agung? Saya punya satu surat, ya. Ini saya bawa nih suratnya, ya. Surat, ini surat Wakil Ketua Mahkamah Agung, ya. Ini suratnya sederhana aja. Ini saya mau menjelaskan korelasi antara Jarof Rikar dengan pejabat di Mahkamah Agung, ya. Surat ini tertanggal 17 September 2024. 17 September 2024, posisi Jarof Rikar sudah bukan pejabat Mahkamah Agung. Sudah pensiun, ya. Surat ini terkait dengan kunjungan kerja pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung, ya, kepada yang terhormat PLT Bupati Sumeneb. Tulis intinya yaitu bahwa Mahkamah Agung akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Madura. Surat ini ditulis oleh waktu itu seorang bernama Sunarto, Wakil Ketua Mahkamah Republik Indonesia bidang judicial, yang sekarang adalah Ketua Mahkamah Agung, ya. Nah, apa hubungannya Jarof Rikar? Jadi dari antara 14 undangan 1 sampai 13 ini semuanya pejabat Mahkamah Agung, masih menjabat. Hanya Jarof Rikar saja dengan nama Dr. Jarof Rikar tanpa nomenklatur jabatan. Artinya dia sudah pensiun. Nah, kepentingannya apa? Ya, karena kalau ini menggunakan anggaran anggaran Mahkamah Agung, bagaimana seorang pejabat, seorang yang bukan pejabat masuk dalam rombongan harus dibiayai? Tepat apa tidak? Dalam tata kelola keuangan pemerintah tidak tepat. Tidak boleh. Dia harusnya tidak ada di sini, ya. Jadi dia membiayai sendiri. Nah, sekarang Pak Sunarto jadi Hakim Agung, ya. Oh ya, Ketua Mahkamah Agung. Sementara barang bukti yang didapatkan
ada barang bukti yang terkait berisi catatan-catatan yang tidak diuraikan. Ketika pertama dilansir kalau tidak salah, ketika barang bukti itu diterima ya, ada catatan terkait dengan perkara Sugar Group. Dengan gratifikasi ada kepentingan yang dilindungi, dalam hal ini adalah tidak dikenakan suap, berarti pejabat yang berwenang membuat putusan pengadilan. Putusan hukum, yaitu hakim. Maka ini disandera, kalau menurut saya. Peradilan disandera. Supaya tuntutan-tuntutan Kejaksaan Agung mendapatkan jalur hijau ya untuk dapat putusan menghukum. Itu satu. Ya, yang kedua, ada catatan sumber uang ini tidak ditelusuri. 920 miliar jumlah yang kalau sebagai dia tidak mungkin. Tidak ketika dia mengetahui kebenaran, tadi saya katakan ya, bahkan berdasarkan pasal 108 KUHP, seorang ya penyelenggara negara yang mengetahui adanya satu peristiwa pidana wajib tidak dia tuntut dengan pasal yang benar. Dia juga menyimpangi pasal 143 KUHP tentang cermat dan lengkap. Maka tidak ada lagi menurut saya ya satu posisi yang bisa dimaafkan. Oleh karena itu hanya ada dua, karena tupoksi penuntutan, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan tuntutan di dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung itu menjadi tanggung jawab Jampitsus, dalam hal ini saudara Febri Ardiansah. Tidak ada lagi pemaaf untuknya untuk bisa punya posisi moral masih bertahan di jabatan tersebut. Dia harus mundur kalau dia mengetahui kebenaran. Tapi kalau dia masih ada, maka Jaksa Agung harus mencopot dia. Kalau Jaksa Agung tidak mencopot, Jaksa Agung juga terlibat di dalam perkeliruan ini. Maka Jaksa Agung juga harus mundur. Ya, atau kalau tidak mundur, Presiden mencopot. Ini konsekuensinya dari tadi soal bunyi kitab suci, tidak ada penghapus dosa. Ya, kita tidak membuat dibunuh ya, tetapi harus dibunuh karirnya. Udah selesai nih. Tidak ada diskusi lagi sebetulnya. Jadi itu pendapat saya. Terima kasih. Ini menarik ya, karena saya juga penasaran. Kenapa ya Kejaksaan sendiri yang membongkar kasus ini, ya Kejaksaan yang menggerbek rumah Zaro Frikar, yang mengungkap kasus ini ke publik dengan begitu dramatisnya, mengundang perhatian publik, tapi Kejaksaan sendiri juga yang kemudian menutup-nutupi. Lo ngapain situ bongkar gitu kan pertanyaan saya kan. Jadi mungkin itu dijelaskan oleh Mas Sugeng tadi, jangan-jangan ada motif lain, yaitu untuk menyandra, begitu kan tadi katanya. Jadi memang lagi musim modus sandra ini diperkenalkan di rezim ini tampaknya ya. Kalau dulu musim sinetron tersanjung, sekarang musim sinetron tersandra, begitu ya. Ini silakan dilanjutkan Pak Petrus. Baik, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang kejaksaan, memang sejak KPK berdiri tahun 2002 ya. Berdirinya KPK tahun 2002 itu kan bertujuan untuk memperbaiki Polri dan Kejaksaan. Tetapi selama 20 tahun lebih ini, Kejaksaan dan Polri tidak pernah berubah, bahkan makin kejam. Salah satu contoh kasus Richard Jarov ini. Kalau kita baca surat dakwaannya, terutama dakwaan yang dan kedua ya, itu dakwaan kan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ditonton oleh masyarakat luas, terutama oleh para praktisi hukum, ahli hukum, para seperti Pak Asmi dan kawan-kawan ini kan ahli-ahli yang bisa melihat dengan kasat mata. Ini sebuah kenakalan, ya, menunjukkan bahwa ada konspirasi di dalam
rumusan dakwaan seperti ini, ada persekongkolan untuk melindungi pelaku-pelaku besar yang mungkin pelaku korupsi yang sesungguhnya itu adalah mereka yang mau diselamatkan dalam perkara ini. Kita bayangkan 920 miliar dengan 51 kilogram emas, tapi tidak ditemukan pelaku lain. Ini kan kita dianggap terlalu bodoh oleh jaksa-jaksa ini, ya. Dengan merumuskan dakwaan ini mungkin separuh dari isi dakwaan ini penuh dengan riwayat hidupnya Richard Jaroff. Tidak menggambarkan secara lengkap, jelas dan cermat seperti yang dikatakan Pak Ismi, Pak Sugeng dan Pak Fikar. Jadi nampak sekali bahwa kejaksaan dalam kasus ini menempatkan Richard sebagai terdakwa tunggal. Dia punya tujuan untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, sekaligus mereka juga ingin melakukan korupsi. Bayangkan 920 miliar tidak bertuan, karena Richard juga bilang ini uang bukan uang saya, uang dari mana-mana yang saya juga nggak tahu siapa punya. Udah lupa saking banyaknya katanya. Jadi 920 miliar dengan 51 kilogram ini bisa terjadi, sudah ada deal di lingkaran mereka. Kalau misalnya hakim memutuskan dakwaan batal karena tidak cermat, tidak jelas, ya, tidak lengkap, tidak menyebutkan uangnya untuk perkara yang mana dan lain-lain, maka uang ini pada ujungnya akan kembali ke Richard. Dan disitulah apakah ini sudah ada deal untuk mereka bagi-bagi di antara mereka. Ini salah satu kemungkinan. Kenapa di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, ya, khususnya kewenangan KPK untuk mengambil alih penyidikan dan penyelidikan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan atau kepolisian, itu salah satu alasan itu penyidikan atau penuntutan dilakukan dengan tujuan melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Atau dalam rangka melakukan penyidikan dan penuntutan itu terjadi korupsi baru. Yaitu apa? Ya kita bagi-bagilah uang ini. Jadi apa yang kita katakan ini bukan kita karang, tetapi ini bahasa undang-undang KPK yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidik yang dilakukan oleh penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan berlarut-larut tanpa kejelasan alasannya apa kok berlarut-larut, udah bertahun-tahun kok gak naik-naik. Kemudian penyidikan dan penuntutan dilakukan bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya, atau dalam rangka melakukan penyidikan dan penuntutan terjadi korupsi baru, atau penyidikan dan penuntutan ada intervensi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bisa saja ini ada intervensi dari yudikatif, karena disebut-sebut ada wakil ketua Mahkamah Agung, ada nama di situ. Ini semua bisa terjadi. Jadi kita jangan terlalu berharap besar dari proses perkara ini akan mengungkap semua. Jadi menurut saya dalam mengungkap permainan kejaksaan dalam model dakwaan seperti ini, kita tidak cukup hanya berdiskusi, tetapi harus ada langkah-langkah konkret sebagai terobosan. Kita rame-rame datangi Kejaksaan Agung, kita bikin konferensi pers di halaman Kejaksaan Agung itu. Ya, membuat laporan, kita buka ini dosa-dosa ini. Ini kenapa hanya Richard? Kita juga harus demonstrasi. Kalau diskusi ya mereka bilang ya besok juga berhenti, berakhir. Kemudian kita juga kalau perlu datangi Mahkamah Agung. Kalau kita berharap KPK ambil alih, tidak mungkin. KPK itu udah dibonsai jadi polsek sekarang. Dia punya kewenangan supervisi, dia punya kewenangan monitor, dia punya kewenangan satu lagi apa? Bukan. Monitor, supervisi, dan koordinasi. Itu udah diblok. Sejak Jokowi jadi presiden, 3 fungsi utama ini diblok habis. Sehingga penyidik KPK, penuntut KPK hanya loyal, yang penuntut loyalnya kepada Jaksa Agung, yang penyidik KPK loyalnya kepada Pak Listio Sigit. Sedangkan pimpinan KPK tidak dianggap. Jadi kita jangan berharap permainan pola lama di kepolisian dan kejaksaan ini akan diambil alih oleh KPK. Maka dalam mengungkap ini kita jangan normatif. Kalau perlu kita juga harus kurang ajar.
Kita datangi di sana Gedung Bundar, kita konferensi pers di situ buka. Ini kenapa? Dengan cara itu, ya mungkin ada membuka mata mereka untuk mereka bisa koreksi diri. Ini kan belum berakhir. Tapi keyakinan saya pasti khusus mengenai dakwaan kedua tadi, dakwaan mengenai kasus 920 miliar, itu bisa saja dakwaan jaksa dinyatakan batal, ya, atau teruskan ke pokok perkara tapi dia bebas. Karena tidak bukti siapa penyuapnya, siapa penerimanya. Jadi kita harus kawal ini, dan kawal tidak biasa, tapi harus dengan cara-cara yang sedikit nakal, sedikit nyerempet bahaya. Saya kira itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Petrus, tepuk tangan Pak Petrus juga ya. Saya lihat arahnya memang seperti itu Pak Petrus ya, karena memang tidak ada bukti, selalu dikatakan tidak ada bukti uang-uang itu untuk hakim si A atau si B, tidak ada. Jadi memang tidak bisa dibuktikan, dan sementara Zaruf Rikarnya tidak mau buka mulut, ya diam. Jadi kemungkinannya saya baru tahu tadi dijelaskan bahwa bisa saja dakwaan ini dibatal. Artinya uangnya bisa nanti dikembalikan ke Zaruf Rikar, dan Zaruf Rikar sudah dalam tekanan, sudah bagi-bagi begitu ya. Jadi ini nanti uang hasil korupsi itu dikorupsi lagi begitu ya. Jadi namanya korupsi double degree gitu ya. Korupsi lagi gitu ya. Jadi korupsi lagi gitu sampai pusing. Ya, dalam korupsi ada korupsi. Nah, lantas pertanyaannya apa solusinya begitu ya. Tadi Pak Fikar sempat menyebutkan diambil KPK saja, tapi itu dulu mungkin Pak ya. Sekarang sudah sama saja itu buah semangka berdaun sirih ya, sama saja sudah. Jadi, nah salah satu solusi yang ditawarkan Pak Petrus tadi melibatkan publik. Nah mungkin itu masih bisa ya, karena itulah yang tengah kita lakukan saat ini ya, untuk membangkitkan kesadaran masyarakat ya. Mungkin publik terlalu banyak isu-isu korupsi tertimpa isu lain, tidak aware dengan isu ini. Jadi ini membangkitkan kesadaran publik, karena kasus ini pun terungkap juga gara-gara perhatian publik juga ketika Rona Tanur dihukum bebas, divonis bebas. Nah, padahal itu sudah rapi, suapnya sudah diatur rapi oleh ibunya, tapi ketika publik bersuara, akhirnya bisa dibatalkan. Nah, kita berharap hal serupa terjadi dalam penegakan kasus korupsi ini saja, yang korupsi double degree-nya tadi ini ya, agar ini juga disorot publik juga begitu ya, bahwa ketika Zaruf Rikarnya ditangkap, jangan berhenti di situ, dramanya tidak hanya di situ, ini episodenya masih ada lagi pastinya begitu ya. Ini mungkin sebelum saya lempar ke audiens, Pak Azmi mau menambahkan, silahkan. Baik, terima kasih. Sekarang berpikir apa sih solusinya terhadap keadaan-keadaan begini? Setelah kita paparkan, kalau kita panas kita cari paracetamol dong tentunya. Tapi ini kan kita dibentangkan dengan keadaan perbuatan yang begitu, apa ya, yang dia sengaja, dia ketahui, dia menginginkan. Maka dalam hukum itu kalau ada unsur sengaja dengan lalai, beban sengaja itu lebih berat dalam pidana. Karena dia mengetahui, dia menghendaki, dan dia punya pengetahuan untuk mengalihkan itu, gitu loh. Jadi sebenarnya dalam hukum pidana, kalau tadi Pak Sugeng Teguh menyetir 108 ayat 3, dia bilang kalau penyelenggara negara mengetahui atau pegawai negeri mengetahui suatu peristiwa kejahatan, terus apa sih yang memang harus dilakukan? Maka juga bisa ditempuh secara pidana. KUHP itu juga memberikan ruang dalam pasal 421, yaitu adalah disebut dengan ancaman bagi orang yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau teman-teman mau, tidak hanya konversi pers, gitu ya, tapi juga ada pintu pidana yang dapat dilakukan. Jadi pasal ini diuji coba aja dulu 421 dan 216. 216 itu adalah bagi orang penyelenggara negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan perintah undang-undang. Kan clear tadi. 108 dia tahu, apalagi tadi mekanisme surat dakwaan yang dia tidak bisa mempetakan alurnya, padahal petunjuknya sudah ada. Seharusnya petunjuk tadi kan dia perluas, gitu loh. Karena petunjuk itu bisa diambil dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat tadi. Dia bisa kembangkan untuk itu, untuk alat bukti itu. Tapi dalam kasus ini kan dia tidak lakukan. Jadi
selain memang katakanlah teman-teman mau advokasi dalam rangka protes masyarakat sipil, karena apalagi media sebagai pembangunan demokrasi, menurut saya peradaban itu kan perlu ya stakeholder masyarakat sipil dan penguatan media, maka dia di pilar di dalam kita ini kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan dalam penduduk gitu loh. Kalau kedaulatan dalam penduduk itu cukup dengan KTP, tapi kedaulatan dalam rakyat perlu elaborasi antara masyarakat sipil dan media pada hari ini. Dan menurut saya juga bisa dilakukan juga RDP. Coba supaya kita bisa cek ombak juga nih kepada komisi katakanlah wakil rakyat kita nih, gitu loh. Coba diajukan melalui koalisi masyarakat sipil ini juga, apa sih pandangannya supaya dapat dipanggil kan secara bersama. Kenapa ini tidak dimunculkan 900 sekian miliar tadi. Jadi menurut saya kembali kita merinci dalam kasus ini berkaitan dengan uang, emas, dengan tadi ada catatan-catatan dan nomor-nomor perkara. Bahkan kalau kita mau track record, karena memang hari ini pada Open Society, pada pemberitaan-pemberitaan media pada sebelumnya, itu sudah ada kok tertulis waktu awal-awal itu perkara Sugar Group 200 miliar. Coba kita cek, kita bisa tracking kok gitu loh. Nggak mungkin teman-teman media itu juga bisa dapatkan gitu loh. Kalau itu tidak dipublish awal oleh kejaksaan gitu loh. Kalau memang dia mau tutupi dari awal, dia tutupi dari awal. Kenapa di tengah, setelah di tengah, dipublish di awal, di tengah-tengah tidak dimunculkan? Sudah deal harga. Gitu loh. Jadi ini kan ada sesuatu yang menurut saya. Kembali berarti kalau kita melihat begini, apakah satu sistem ini rusak semuanya? Biasanya kalau bakar ikan, kalau ikannya tidak sampai hanya asapnya bisa protes. Karena beda pendapat tadi biasa, tapi beda pendapatan geger. Artinya, apakah semua lini ini adakah keinginan yang sama, permupakatan yang sama, kejebak dalam lubang yang sama, akhirnya serba sulit untuk tarik-menarik. Karena kalau seorang pemain yang main sendiri, biasanya akan diterkam. Jadi tumbal pada akhirnya. Tapi ini kenapa tidak gitu loh. Berarti siapa atasan dari sini? Atasan katakanlah jaksa hari ini misalnya tertinggi Jampitsus, terus di atas ini siapa lagi? Apakah bagi-baginya ini rata? Jadi repot ini kalau nanti saling bongkar dan segala macam. Nah, kalau ini kita sudah terjadi, ya mau tidak mau kita harus lakukan. Bukannya Indonesia adalah negara hukum, kita perlu penyelenggara hukum yang adil, yang amanah. Kalau enggak ya sampai kapanpun. Dan termasuk ini Pak Jarod kan juga harus dilihat yang tadi asal uang. Jangan-jangan ada juga selain itu jabatan-jabatan kepala ketua pengadilan negeri yang mungkin di kelas-kelas 1A yang strategis-strategis. Karena hanya Pak Jarod ini sangat familiar dengan KPN-KPN yang jabatannya ketua-ketua 1A. Jangan-jangan di kelas 1A itu juga akhirnya ini ada duit-duit titipan. Karena pada waktu jabatan-jabatan ini kan juga nggak kebuka gitu loh. Secara rekrut ketua-ketua kepengadilan negeri dulu itu kan ada di lininya Pak Jarod. Dia cukup bermain di situ, dia pernah. Kan aneh nih, Mahkamah Agung juga bukan dikendalikan oleh hakim kan, tapi bukan pada ASN itu, gitu loh, dirjen-dirjennya itu dan segala macam. Ini juga adalah perubahan kalau kita lihat di polisi, memang ada polisi, di militer ada militer, tapi di dalam kekuasaan kehakiman kan itu pada ANS. Ini juga adalah ada perubahan dalam perekrutan, khususnya jabatan-jabatan ketua pengadilan yang kelas-kelas 1A itu tadi. Ini jangan-jangan Pak Jarod juga bisa romantis ini, karena memang ya pernah jadi bagian pengurus untuk menjadi tim sukses, wajar dong dia. Makanya tadi kalau kita kaitkan dengan surat tadi, jangan-jangan obrolannya pada momen-momen event-event itu, gitu loh. Mereka melakukan permupakatan jahatnya, kenapa ada sampai? Loh kok bisa sampai wakil ketua Mahkamah Agung masukkan orang yang udah nggak ada pensiunan, apa urusannya? Katakanlah kalau memang dia pintar, makanya kita bilang kejahatan itu tidak pernah ada yang sempurna. Nampak rakusnya itu kan dengan cara ngapain juga masukin dalam surat. Bisa juga kok, bisa jadi lapisan legit gitu kan, nggak perlu nampak di lapisan keberapa, biasanya akan pasang. Tapi dalam hal ini, tampaknya hubungan emosional Pak Sunarto yang pada waktu itu wakil ketua yang sekarang ketua Mahkamah Agung dengan Jarod cukup dekat dan lekat. Ada apa? Hobinya musik kadang ada kesatuannya, sama-samanya pengen dalam mafia kasus, ya berarti ada kesamaannya di situ. Atau hal lain, ini yang mungkin menjadi catatan kritis yang bisa saya tambahkan sementara. Terima kasih. Ya, kata orang likes begets like gitu ya. Biasanya karena sama-sama gitu ya. Ya,
tadi dikatakan juga ya kalau memang ini dakwaannya sudah terlihat jelas secara pakar hukum pidana, para pengamat dan memang secara awam pun melihat memang ada yang tidak cermat, secara jelas tidak cermat begitu ya Pak Azmi. Sudah ada yang luput tidak dimasukkan begitu padahal itu adalah poin yang terpenting. Dalam hal ini tentunya diarahkan kepada Jampitsus yang tertingginya. Nah tadi Dr. Azmi sudah mengatakan seharusnya kalau Jampitsus ya atasannya yang memberi sanksi begitu ya. Jadi ini muaranya ke Jaksa Agung seharusnya. Nah jika Jaksa Agung tidak memberi sanksi kepada Jampitsus maka analisa Dr. Azmi tadi itu mungkin berarti ada bagi-bagi juga begitu kan. Itu logika yang wajar jika dipertanyakan seperti itu. Baik ini mungkin ditambahkan nih silakan Pak Fikar. Ya, saya kira Jarob tidak bekerja sendiri, ya. Jarob ada dalam satu sistem. Karena itu, menurut saya harus dilacak dari situ, gitu ya. Artinya, kenapa Jarob bisa berperan seperti itu? Karena dia ada pada satu kedudukan di dalam satu sistem yang besar sebenarnya, gitu. Nah, karena itu dia tidak akan bisa seperti itu kalau tidak umpamanya ada restu Ketua Mahkamah Agung. Kalau dia tidak bisa seperti itu kalau tidak karena kedudukannya dulu sebagai kepala di Pasar Minggu itu Balitbang ya, maka dengan kedudukan itu dia bisa kenal seluruh hakim se-Indonesia. Karena hakim se-Indonesia itu pasti pendidikannya di sana gitu dan dia kenal gitu. Dan dia bisa mengusahakan bahwa hakim yang belum dapat pendidikan bisa pendidikan dan seterusnya. Nah, saya kira modal itu yang dipakai oleh Jarod yang akhirnya jumlahnya menjadi 920 miliar itu, ya. Nah, karena kedudukan itu. Nah, sekarang soalnya adalah apakah Jarod bekerja sendiri gitu. Nah, itu tadi saya bilang kalau dikembalikan kepada bahwa Jarod adalah hanya satu subsistem, artinya ada subsistem lain yang juga ikut bekerja. Menurut saya nggak pantas dia dituntut sendiri. Walaupun yang menguasai uang 900 sekian miliar itu cuma Jarob gitu. Ya, tetapi saya kira ada bagian-bagian lain, bagian-bagian subsistem yang lain gitu ya, yang mendukung Jarob. Apakah mendukung dalam pengertian ketika Jarob bekerja sampai pada satu posisi yang sedemikian rupa sehingga dia bisa mengatur semua hakim dan sebagainya, ya itu juga harusnya juga dilacak gitu. Ya, nah cuma itu tadi saya bilang ketika Jarob ketangkap gitu ya, ketika mau dikembangkan kasusnya yang terjadi maka akan itu tadi jeruk makan jeruk. Gitu. Ketika masuk ke sini si pemeriksanya oh ya ini bagian dari komunitasnya juga. Gitu. Itu yang agak sulit itu. Gitu. Nah karena itu diperlukan satu pengambil keputusan yang tegas gitu. Siapa dalam hal ini? Nah kalau tadi disebut tadi atasnya Jarob ada Jampitsus ya. Jampitsus ya saya kira sebenarnya seharusnya Jaksa Agungnya yang bisa memerintahkan menuntaskan perkara ini secara keseluruhan. Tapi itu tadi seperti Rahma bilang jangan-jangan bagian juga itu Jaksa Agungnya dari dari peristiwa ini kan begitu. Nah karena itu teman-teman dari masyarakat sipil ini terutama Pak Petrus ya biasanya dia punya terobosan ya. Apakah menggugat kejaksaan gitu ya dengan kasus ini gitu ya atau melakukan trik hukum lain gitu umpamanya ya tapi ya sulitnya kan begini. Kalaupun kan gini, kejaksaan itu tidak ada tandingnya. Ya kalaupun ada ya KPK gitu ya. Agak takut dengan KPK juga, tapi dilarang KPK isinya juga orang kejaksaan. Nah, itu juga yang agak sulit gitu, yang problem juga gitu. Sampai sekarang KPK walaupun undang-undangnya sebenarnya bisa dia melahirkan penyidik, dia bisa melahirkan jaksa sendiri. Jaksa KPK, penyidik KPK, tapi sekarang prakteknya semua masih diambil dari lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan. Karena itu kemudian ketika dia mau memproses itu ya itu tadi ada perasaan
jeruk makan jeruk itu tadi. Nah, akhirnya Atau memang sudah mengalir kemana-mana juga Iya. uangnya juga kan? Nah, jadi cuma terlokalisir di sana aja gitu. Nah, karena itu kemudian juga KPK menjadi mandul gitu. Ya, menjadi mandul, tidak berani membuka, tidak berani mengusut, padahal di depan matanya dia mengerti gitu. Ya, mengerti, apalagi kasus 920 ini kok cuma Jarob gitu. Ya, saya yakin ya pihak-pihak yang merasa terlibat itu sudah sudah menghubungi kejaksaan ya supaya tidak ketarik dalam perkara ini ya. Subsistem yang lain itu sudah membentengi sedemikian rupa. Nah, karena itu diperlukan sebenarnya jaksa agung yang berani, tapi susahnya kan juga jaksa agung bisa juga bagian dari situ. Nah, karena itu sebenarnya kan kita masih KPK itu harapan gitu sebenarnya, walaupun cuma 1%. Tapi ya sekarang ini susah ya, dengan komisioner yang sekarang ini kita tidak bisa mengharapkan apa-apa dari KPK. Ya karena tidak beda jauh dengan kejaksaan, dengan kepolisian gitu. Ya. Dia menjadi lembaga yang biasa-biasa saja. Sehingga ya dia berjalan seperti biasa. Nah, karena itu kemudian kejahatan yang dilakukan oleh birokrasi penegakan hukum ya nggak bisa ditangani. Ya dia berhenti sebagai satu kejahatan yang memang tidak bisa dibongkar. Kalau ada kemudian jaksa atau polisi atau hakim yang terbongkar, itu karena dia nggak punya teman, dia nggak kerjasama ketika melakukan. Atau dikorbankan, sudah bekerja sama karena tekanan publik dikorbankan. Kadang-kadang seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi dia dikorbankan. Ditumbalkan. Walaupun sebenarnya bagian dari satu sistem yang lain. Saya kira gitu. Dan seringkali yang ditumbalkan yang bagian yang terkecil sebenarnya ya kan, ada pentolannya begitu ya. Nah ini tadi dikatakan Pak Petrus tadi mengatakan ya kita tekan publik, demo dan lain sebagainya begitu ya. Nah ini mungkin itu bisa dilakukan Pak Petrus ketika publik terus memberi tekanan, jika jaksa agungnya tetap diam saja tak bergeming, itu artinya benar dugaan ya, berarti bagian gitu, atau memang uang itu sudah mengalir kemana-mana Zaruf. Cuma saya membayangkan ini sebelum ke masalahnya, kalau seperti kata Pak Fikar, saya nggak kebayangin gimana cuannya ya mereka itu ya, sudah dapat 920 M, ya udah narik ini mereka, terus ditangkap lagi ya yang ngumpulin, sudah ditangkap, mereka minta lagi, kalau nggak gitu ditangkap karena sudah ngasih 920 M. Jadi double suap lagi begitu kan, ya sudah nyuap tapi ditangkap, dia harus nyuap lagi agar suap yang sebelumnya tidak diungkap begitu, paham ya? Baik, silakan ditambahkan ini Pak Petrus. Ini masih terkait dengan surat dakwaan. Saya lihat di dalam halaman 17 itu jaksa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa menerima uang tunai 915 miliar. 915 ya. Dan beda 5M lumayan itu ya. Dan 51 kilogram emas harus dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi dalam rumusan terakhir, kesimpulan yang dikatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam, itu ketentuan Undang-Undang 28 tahun 99 pasal 5 angka 4 dan 6 yang ancaman pidananya ada di pasal 21 Undang-Undang 28, pasal 21 tidak ikut masuk di kesimpulan dakwaan terakhir. Nah, ini nampak permainan sangat terlalu kasar. Harusnya pasal 21 Undang-Undang 28 itu harus masuk di jungto. Apakah sebelum pasal 18 atau sesudah pasal 18. Jadi ini memang dakwaan yang sengaja dibuat rusak dengan target. Nanti hakim menyatakan ya dakwaan ini harus batal. Dengan demikian terdakwa bisa hanya kena di dakwaan yang pertama dan kedua di depan tadi. Jadi ini menggambarkan dengan jelas, ini rumusan surat dakwaan hasil. Jangan-jangan hakimnya juga sudah mereka garap.
Tidak menutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan. Karena ini kan menyangkut yang sangat besar, sebut petinggi Mahkamah Agung. Yang dulu wakil ketua malah sekarang sudah jadi ketua. Ini kan malah petaka kalau ini kasus dikembangkan, ini jabatan bisa rontok. Jadi tinggal bagaimana kita sekarang. Kita jangan tunggu KPK, lebih baik kita jadi KPK aja. Supaya kita bisa ungkap secara transparan, itu saja. Berarti harus ada KPK lagi ini ya. Tapi benar juga ya kata Pak Petrus, seandainya kasus ini diungkap, habis dong MA sama kejaksaan. Nanti kosong dong Pak. Bisa kosong begitu ya, karena memang ya tadi itu tidak mungkin ini bermain sendiri dan itulah. Jadi soal kosong ini saya ingat tahun 2003 pada waktu LHKPN polisi kita persoalkan, kita kirim ke Bareskrim. Itu direktur tindak pidana korupsi di Bareskrim, dia bilang, Pak Petrus, ini gedung ini. Karena semua kami dapatnya ya dengan cara-cara begitu. Itu kata Mabes Polri. Jadi apa? Ya. Ini makanya mungkin itu sebabnya salah satu alasan ini ya dihentikan saja di Zaruf Rikaf saja sehingga orang mempertanyakan loh apa motivasinya diungkap dari awal kalau ternyata ya sampai mandek di Zaruf Rikaf saja begitu ya. Ini pasti pakai ini. Kami ini kan tiap hari urus perkara besar kecil kita dimintain uang. Kalau kita nggak punya uang atau kita punya uang dan kita tidak mau kasih, itu pasti kita kalah. Dan kita selalu dikalahkan. Gitu. Ini salah satu potret hukum memang seperti itu penegakan hukum Indonesia. Tapi kita masih mau tidak mau langsung pesimis seperti itu, ya tetap mencari solusinya seperti apa begitu ya. Tampaknya kalau mau berharap KPK tidak bisa. Berharap DPR seperti kata Dr. Asmin tadi, saya juga ragu sebenarnya. Jangan-jangan bagian juga begitu ya. Biang keroknya mafia peradilan katanya Pak Petrus justru juga di Komisi 3. Jadi lantas kemana begitu ya? Ini kemana? Kemana ini? Tanyakan Ayu Ting Ting mungkin kemana ini. Jadi loh Mas Sugeng tadi kemana ya? Nah ini pertanyaannya kemana juga? Apa baik? Mungkin ditambahkan Dr. Asmi ini ya. Karena tadi solusinya tampaknya belum mengena Pak ya, kalau ke KPK, ke DPR, itu semua rasanya kayak ketemu tembok saja lah, tidak akan ada hasilnya menurut saya. Ya, tapi kan semua jalan memang harus kita coba ya kan. Yang tadi adalah mekanisme laporan pidana, silakan dicoba dulu, yaitu membuka laporan polisi. Ya tidaknya, karena kalau nggak kita coba ada hiu yang jalan, dia ngepris kan. Gitu loh, mereka akan nge-freeze seolah-olah diam lala. Bisa kan saya ya dengan strategi begini masyarakat juga diam. Tapi kalau kita ada pemanas, kita laporkan, kita urai melalui DPR juga lakukan, komisi kejaksaan dilakukan, mungkin ombudsman juga dilakukan, semua jalur itulah ditambah juga dengan teman-teman media. Saya kira ini adalah hal-hal yang harus diuji coba termasuk RDPU. Beberapa kali saya tangkap juga itu RDPU juga ada yang efektif juga yang menjadi perhatian publik gitu loh. Jadi tidak salah juga untuk kita coba juga di rapat dengar pendapat umum. Karena beberapa kali saya lihat isu-isu yang juga menjadi menarik di perhatian, kasus anak yang jual ginjal, beberapa korban first travel yang kemarin, beberapa korban di Bandung tentang money games kemarin juga bisa dilakukan penyelesaian padahal sudah ada di peradilan. Nah, ini kan juga publik juga bisa menanyakan karena kalau kita tidak dihadapkan, kita repot masing-masing dengan posisinya masing-masing, jaksa dengan dalilnya, masyarakat dengan dalilnya, tapi kita memang harus dihadapkan di satu titik nih untuk melihat apa sih pola pikir dia, apa sih argumentasi dia, kenapa dia berpikir begini gitu loh. Karena kalau enggak, ya kita seperti ini diskusi di sini sendiri, mereka dengan sikap mereka sendiri, tapi kalau kita disatukan, kalau saya bilang memang harus dibenturkan. Sesuatu itu kalau udah dibenturkan akan tahu kan gitu loh. Apa sih hambatannya, apa sih kendalanya yang pasti kita akan cari solusinya.
Saya ingat kalau tadi ini tambahan lagi, saya coba menyinggung first travel pada waktu itu 905 miliar. Kalau saya tidak salah juga dana umroh. Ingat nggak pada waktu itu akhirnya hakim kasasinya itu kan merampas buat negara juga. Nah ini juga nanti kemana nih arah duit 900 sekian miliar dan 51 kilo emas ini. Putusan sebelumnya first travel itu adalah dirampas kepada negara. Pertanyaannya adalah ini dirampas kepada negara, dikembalikan dalam bentuk apa? Sering sekali kita nggak tahu nih. Termasuk ini kerugian-kerugian hasil korupsi kita yang selama ini diambil oleh KPK, Kejaksaan Agung, polisi, itu kemana juga uangnya, kita juga perlu tahu nih, gitu loh. Itu kan uang dari APBN, APBD, uang daerah, segala macam. Ini kemana nih kasnya? Ini juga kita perlu, masyarakat koalisi sipil juga perlu menyikapi hal ini menurut saya ke depannya. Ini tambahan saya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, itu pertanyaan selanjutnya ya. Ini uang sebegitu itu kemana nanti ya? Arahnya kemana? Itu juga harus menjadi pertanyaan. Karena kalau mengaca pada kasus sebelumnya, kasus first travel, begitu ya, umroh, Pak jamaahnya menunggu dikembalikan, dilalah ternyata dirampas, diambil negara ya itu katanya. Putusan kasasinya diambil negara, tidak dikembalikan. Nah, tapi itu kan berarti diambil negara Pak, bukan yang pribadi. Begitu? Karena itu adalah dianggap berasal dari kejahatan. Jadi pasal 39 KUHP itu, kalau sesuatu barang itu, tindakan itu adalah berasal dari kejahatan, negara bisa merampas. Termasuk dalam hal ini nanti. Kalau ini adalah dari hasil kejahatan, nyata-nyata, apalagi tadi disetir adalah suap, kan unik kan, di dalam dakwaan udah disetir pasal suap pasal 5, gitu loh. Pasal 5, pasal 6, pasal 18 tadi, khususnya pasal 5, itu kan suap. Suap itu kan harus ada pemberi dan penerima suap, gitu loh. Kenapa hari ini cuman di-on-kan, di menyala abangku hanya masalah gratifikasi, gitu loh. Seharusnya sewaktu adonan, ingredient, komposisi jaksa menyandingkan pasal 5, dia udah bisa mempetakan dong. Sewaktu saya letakkan pasal 5, tentu ada pemberi suap dan ada penerima suap. Lah, Pak Jarod hari ini yang seperti tadi, dia ditumbalkan, dia jadi bumpernya, kenapa hanya saya sendiri? Seharusnya dia menyanyi yang kencang. Tapi kasus yang sama kan pernah juga kita lihat sewaktu kasus Pinangki, ya diem lagi. Pinangki juga tidak berani menyanyi yang kencang pada waktu itu. Kita berharap juga Pinangki berani menyanyi yang kencang. Tapi nyatanya juga tidak. Lama-lama diam, ya udah terpikirkan hari ini Pak Jarod udah pensiun, ya selesai. Cuman kan aliran uangnya yang perlu kita tahu nih kemana aja segala macam. Lagi-lagi siapa jangkutungnya? Jampitsus harus bertanggung jawab terhadap ini. Saya melihat ya mungkin nasibnya seperti kasus Jaksa Pinangki juga ini ya. Diam saja, tidak mau bersuara, tidak bernyanyi. Hasilnya ketika publik ingin tahu, gedung kejaksaannya terbakar dan Jaksa Pinangkinya cuma 2 tahun, begitu ya. Akankah arahnya seperti itu nih Mas Sugeng? Silakan ini Mas Sugeng. Kesimpulan saya ya, ini sebetulnya arah dari penegakan hukum kita ini, menjadi sangat buram ya, karena saya menduga Mahkamah Agung disandera, ya, disandera dari beberapa kasus korupsi yang menimpa Hakim Agung, kemudian sekarang ada aliran, ada disitanya 915 miliar tidak dibuka. Ini membahayakan sendi-sendi negara hukum, membahayakan sendi-sendi negara hukum. Bisa orang yang tidak bersalah dihukum karena tekanan kepada lembaga peradilan, bisa orang yang bersalah dibebaskan, bisa diringankan untuk kepentingan tertentu, atau bisa apa saja. Rusak negara hukum kita, sehingga kita bisa menjadi negara hukum seolah-olah negara hukum, seolah-olah menegakkan hukum, sebetulnya sedang menelikung hukum dan kong-kalingkong. Itu ya. Bisa dibayangkan ya jika dalam dunia politik kita sudah tersandra ya, mulai dari semua jabatan politik itu sudah tersandra, ternyata ini dilanjutkan di bidang hukum juga begitu ya. Bagaimana nanti Mahkamah Agung sebagai yang tertinggi nih ya, kasasi, ternyata hakim-hakimnya sudah disandra semua, kartu trufnya udah dipegang semua ini Pak ya, sepertinya. Jadi
kita bisa bayangkan ini penegakan hukum ke depannya seperti apa, benar-benar nggak jauh-jauh dari bidang politik dong nih Mas Sugeng. Lah terus piye? Ini kan kami kayak saya Pak Petrus koalisi kan. Ini kan bisa kita bilang kita mewakafkan diri kita ya mengungkap ini. Bukan tanpa juga ada risiko ya. Dengan penistaan, pencemaran nama baik atau apa saja bisa dicari-cari. Akan tetapi civil society tidak boleh menyerah. Sama dengan mahasiswa ketika melakukan aspirasi menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehatnya. Ya, kita para civil society dalam bidang hukum ya harus terus bekerja melakukan mengingatkan negara, pemerintah, penegak hukum dengan upaya-upaya yang legal. Ya, ini upaya legal nih. Nanti melaporkan, tadi kan Pak Petrus mengusulkan kita melaporkan ke Kejaksaan Agung, itu tindakan legal. Diusulkan pasal 421, pasal 216, ya kita uji. Jangan kemudian nanti kita ketika mengkritisi kerja seorang pejabat, kita dikatakan menyerang institusi. Walaupun oleh Jaksa Agung kami apresiasi, oh bukan, itu beda antara personal dengan kelembagaan. Nah, Jaksa Agung kita apresiasi dalam hal itu. Kita akan apresiasi lagi kalau Jaksa Agung mencopot jampitsusnya. Karena ada yang lebih mampu untuk mengungkap 920 miliar ini, menyeret penyuapnya yang sumber uang dan menyeret hakim agung yang disuapnya. Jadi ini penegakan hukum yang benar. Terima kasih. Ya, saya juga sependapat tadi ya, Dr. Asyu mengatakan juga Mas Sugeng bahwa tetap harus bersuara begitu ya. Kita sebagai sivil harus tetap menyuarakan karena begini, Mas Sugeng dengan kawan-kawan sudah pernah juga melaporkan Jampitsus kan ya ke KPK begitu ya. Meskipun kita tidak bisa berharap banyak dari KPK, dari DPR dan lain-lain, tapi dengan tetap bersuara, tetap melaporkan, tetap RDP, minimal ini menggugah perhatian publik begitu ya, sehingga mungkin ini menjadi pertimbangan juga bagi KPK dan DPR untuk tidak bisa seenaknya sendiri ya, tidak bisa sesuka-sukanya begitu, bahwa ya setidak-tidaknya itu lebih baik daripada kita diam saja yang pasti ya. Mungkin seperti ini Pak Petrus, silakan ini Pak Petrus atau Pak Fikar. Fikar silakan. Ya, saya kira lembaga-lembaga penegakan hukum seharusnya punya kesadaran ya bahwa penegakan hukum itu bukan hanya dilakukan pada mereka yang terlibat kasus gitu ya. Maksud saya orang-orang swasta atau figur-figur tertentu yang kemudian didudukan sebagai tersangka atau didudukan sebagai terdakwa. Tapi juga justru di dalam penegakan hukum itu juga ada orang-orang yang sebenarnya seolah-olah menduduki jabatan dan bekerja dengan benar, umpamanya seperti yang tadi diungkap habis oleh Pak Sugeng, ya. Tetapi sesungguhnya dia juga melakukan kejahatan. Dia juga memberantas korupsi, tapi juga di dalamnya ada korupsi. Itu yang seharusnya juga mendapat perhatian gitu. Nah, cuma kan soalnya juga agak sulit kalau kita kembali kepada sistemnya. Orang ada bilang udah dikasih saja ke KPK. Nah, KPK sendiri isinya itu jaksanya ya masih dari kejaksaan, ya kan? Penyidiknya masih dari kepolisian gitu. Jadi bisa dibayangin kalau yang dilaporkan itu pejabat-pejabat kejaksaan, belum tentu juga bisa jalan di KPK. Gitu. Karena dia bisa menangani hari itu, besok dia nggak bisa pulang ke kejaksaan. Nah, itu yang terjadi bisa seperti itu gitu. Nah, ini yang menurut saya seharusnya KPK sudah bisa mulai melahirkan penyidik-penyidik mandiri, ya penyidik-penyidik KPK sendiri. Demikian juga melahirkan jaksa-jaksa KPK sendiri. Sehingga dia punya
independensi dan punya kemandirian, tidak tergantung pada lembaga lain. Karena itu kalau terjadi kasus-kasus seperti ini, KPK bisa bertindak tegas. Gitu. Artinya dia bisa menangani kasus ini meskipun umpamanya yang disidik itu dari sesama penegak hukum. Karena kan kalau lihat sejarah kelahirannya, justru KPK kan lahir karena lemahnya lembaga penegakan hukum anti korupsi yang lain, gitu. Karena itu kemudian KPK didirikan. Nah, itu yang dilupakan oleh insan-insan KPK. Ya, dia terbuai oleh penanganan kasus korupsi yang terus menerus datang. Padahal sebenarnya tugas, kalau lihat buka undang-undang KPK, tugas utama KPK adalah menangani korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, oleh penyelenggara negara. Itu sebenarnya tugas utama KPK. Tapi itu sepertinya dilupakan gitu. Dan ini harus kita ingatkan terus menerus gitu ya. Terutama oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga penegakan hukum di luar instansi pemerintah gitu. Ini harus diingatkan gitu. Justru dia dilahirkan untuk mengadili para penegak hukum sebenarnya. Penegak hukum yang menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan kewenangannya. Itu jelas tuh ada di dalam undang-undang KPK, itu jelas. Apalagi kalau buka penjelasannya. Itu sangat jelas. Tapi ini yang sepertinya dilupakan. Ya akhirnya KPK terjebak juga pada menangani kasus-kasus sama seperti Jaksa Agung, menangani pengusaha, menangani pribadi-pribadi yang dianggap korupsi dan sebagainya. Padahal sebenarnya tugas utama dia menuntut penegak hukum yang korupsi. Kira begitu. Baik, ini mungkin Pak Petrus, silahkan Pak Petrus. Ya, apalagi kita harus melakukan sesuatu nih yang pasti ya, terutama di bidang di bagian kejaksaannya ini ya. Karena sebelum kasus Zaruf Rikar ini ada banyak kasus-kasus lainnya ya. Tadi itu saya sudah sebut, Mas Sugeng sudah sempat melaporkan ke KPK ada 4 kasus lainnya, kasus besar lainnya yang diduga melibatkan Jampitsus ini. Nah ini apa yang harus dilakukan? Silakan Pak Peter. Jadi berharap kejaksaan atau Polri berubah itu kan sudah tidak mungkin. Nah, yang paling bisa kita harapkan, karena Prabowo juga udah berkali-kali secara terbuka, tegas dan berani menyatakan dia akan sikat semua, maka salah satu cara keluarkan Perpu, kembalikan undang-undang KPK yang lama, dan rombak pimpinan KPK yang sekarang. Kalau perlu ya model Abraham Samad, Bambang Wijoyanto itu dimunculkan lagi. Karena itu yang paling ditakuti. Kalau kita berjalan dengan sistem seperti yang sekarang, ya ini sudah mata rantai yang sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Apalagi KPK sekarang sangat lemah. Mereka tidak mau itu tadi, KPK mau supervisi kerja Polri, di sana udah tutup pintu. Begitu juga kejaksaan. Bahkan KPK mau OTT anggota Polri atau OTT kejaksaan, enggak bisa. Jadi hubungan mereka itu tidak harmonis. Akibat dari apa? Ya akibat dari pelemahan yang dilakukan antara lain lewat revisi undang-undang KPK itu. Jadi KPK yang kita harapkan dia bisa menjadi lembaga yang membenahi, lembaga yang membangun sistem penegakan hukum yang lebih baik, dia sudah gagal total. Gitu. Jadi hanya dengan mengembalikan marwah KPK sesuai dengan undang-undang KPK yang lama dan pimpinan KPK harus dirombak. Dia tidak boleh ada polisi, tidak boleh ada jaksa. Karena 2 lembaga ini biang masalah pelemahan penegakan hukum. Bagaimana orang yang gagal, dari institusi yang gagal, terus disuruh pimpin KPK? Itu kan sama juga bohong. Jadi berilah yang mimpin KPK gaya-gaya LSM, gaya setengah keboi. Karena ini kita berantas korupsi. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Mas Sugeng mungkin nanti yang mimpin KPK. Tapi Mas Sugeng, mungkin ini, saya tahu Mas Sugeng termasuk salah satu orang yang terus bersuara ya terhadap, sudah sering diancam ya, terus bersuara. Nah ini mungkin bisa diceritakan seperti apa ini arah ke depannya. Karena sudah bersuara sebelumnya melaporkan Jampitsus ke KPK dalam 4 kasus lainnya, yaitu kasus yang pertama Zaruf Rikar ini sudah dilaporkan begitu kan ya Pak.
Yang kedua kasus tata niaga pertambangan di Kalimantan Timur. Terus kasus apa lagi tuh Pak Mas Sugeng? Kasus TPPU. dan eksekusi Gunung Bara Utama. Oh ya, Ya. eksekusi Gunung Bara Utama. Bara Utama Jadi ya. begini, Jiwasraya. itu adalah bagian kecil dari perjuangan hukum yang panjang, ya. Kuncinya kita harus kuat, punya daya tahan yang kuat, ya, endurance yang panjang, dan tidak boleh ada jalan buntu, ya, di dalam perjuangan ini. Jadi kita akan tetap dorong nih, dengan upaya advokasi kebijakan, bisa juga nanti langkah hukum bila diperlukan, misalnya pra-peradilan, tapi saya sangat selektif di dalam melakukan gugatan hukum. Karena salah satu aspeknya ya, sulit mendapatkan keadilan melalui proses hukum. Salah satu aspeknya. Oleh karena itu langkah itu adalah hanya last resort, langkah terakhir yang dilakukan. Tetapi kita juga tetap mengumpulkan alat bukti yang harus kita jembreng kepada KPK. Anda tidak bisa menghindar untuk menetapkan atau menaikkan perkara-perkara yang kami laporkan itu naik sidik, ya, atau naik lidik. Jadi ini Mbak Rahma, ya, jadi akan terus kita lakukan dengan teman-teman yang sepikiran tentunya, ya, demikian. Ya, saya suka sekali tadi pernyataan Mas Sugeng, perjuangan hukum yang panjang. Tapi sepertinya itu kata kuncinya ya, perjuangan dan panjang. Artinya tidak singkat ini, perjalanannya masih Tidak panjang. singkat. Iya, ini silakan, ini sudah 5:30 lebih, mungkin closing statement saja ya. Ini saya mulai dari Dr. Azmi, silakan Dr. Azmi. Baik, setidak-tidaknya dari kegundahan kita hari ini memetakan pada bangunan pembuktian dan penstrukturan fakta atas kasus Pak Djarop ini, tampak bahwa konstruksi dakwaan itu tidak kokoh. Dakwaan itu tidak utuh. Padahal 143 KUHP menyatakan surat dakwaan itu harus lengkap. Lengkap itu kan paripurna, sudah ada sih ingredientnya di situ. Sudah ada komposisi uangnya 920 atau 915 M dan emas 51 tadi. Tapi kenapa itu tidak bisa utuh untuk melekatkan dan dekat, tidak bercerita? Bukannya dakwaan itu adalah satu akta yang menjadi dasar bagi seseorang, yang itu sudah tervalidasi dalam gelar perkara. Berarti ada filter tertentu dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan yang disimpangi. Tentunya ini menjadi tanda tanya sehingga adalah diskusi kita dan pertemuan kita hari ini. Sehingga berkaitan tentang ini, tentu ini adalah potret dan catatan bahwa dalam penegakan hukum, khususnya pidana, tidak sedang baik-baik saja. Apalagi dalam kasus ini berarti aparat yang semestinya bisa clear dan clean, ternyata terjebak dalam circle ini. Gitu loh. Circle penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan yang tidak menggunakan perintah undang-undang yang menyatakan kalau Anda mengetahui itu Anda harus segera menyelidiki, segera menuntaskan. Tapi ini kayaknya ngegas, habis ngegas dikasih setengah kopling. Kita bingung gitu loh. Ini kemana gitu. Dia gas pada awalnya, konferensi persnya dia awal, di tengah-tengah lemah gitu loh. Dan itu tidak terungkap pada fakta itu tadi, gambar akta surat dakwaan tadi. Ya mudah-mudahan dengan kepedulian kita seperti ini, diskusi-diskusi kita kali ini menjadi ikan hiu bagi aparat penegak hukum kita. Siapapun itu, mau KPK, mau kepolisian, mau kejaksaan, apalagi dalam merenyongsong KUHP kita ke depan nanti ke depan. Ada peta yang berbeda lagi nih nanti dalam rangka proses penyelidikan, penyidikan, dan gelar perkara yang mau tidak mau ada diskusi kita lebih lanjut. Demikian saya sangat gembira dalam wacana kita hari ini, dialektika yang menurut saya cukup objektif karena kita dihadapkan dengan barang buktinya ya berkaitan tentang uang dan emas tersebut. Jadi kalau barang bukti itu kan buktinya barang, bukan omong-omong kan gitu loh. Harus kita letakkan pada konstruksi 900 sekian miliar dan emas itu.
Tapi hari ini tidak klik seperti puzzle, kok tidak ada lompatan-lompatan. Biasanya lompatan-lompatan menimbulkan penyeludupan hukum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena memang sudah jelas tadi itu ya, dakwaan harusnya konstruksinya lengkap begitu ya. Dan ini sudah nyata memang tidak mungkin tidak sengaja ya. Ini dipastikan memang sengaja dibuat tidak lengkap begitu. Karena ini masa kejaksaan nggak sengaja begitu kan ya. Jadi ini sudah jelas dakwaannya ini sengaja dibuat tidak lengkap. Dan ini juga menunjukkan seperti anti klimaks ya. Di awal sangat dramatis, digerbok, ditunjukkan, kemudian apakah ini sehingga orang bertanya-tanya sebenarnya itikat atau motivasi mengungkap kasus ini sebenarnya apa begitu ya? Apakah benar-benar ingin menuntaskan, memberantas kasus korupsi, kasus mafia peradilan, ataukah hanya ingin meningkatkan tawar-menawar? Begitu mungkin, jangan-jangan begitu. Atau ganti pemain. Atau ganti pemain ya. Nah ini kita harus, sehingga publik harus bertanya-tanya, motivasi sebenarnya apa sih mengungkap kasus ini? Mengapa melempem di tengah jalan ya? Nah ini yang kemudian kita hari ini memutuskan untuk menolak lupa ya. Kita bahas terus, kita kawal terus ini. Baik, kesempatan closing statement selanjutnya silakan ya Pak Fikar. Ya, saya kira mestinya kasus Jarob ini menjadi jalan masuk mengungkap secara keseluruhan korupsi di peradilan sebenarnya. Ya, sebetulnya kita berharapnya seperti itu. Akan banyak orang disebut, akan banyak nama disebut oleh Jarob gitu ya, dari 920 sekian miliar itu, ya, miliar ya. 15 miliar itu kan saya yakin itu juga titipan gitu. Artinya Jarob ini berfungsi juga sebagai bank gitu, sebagai tempat penitipan uangnya gitu ya, yang pada nanti ketika mereka pensiun nagih semua. Tapi kemudian di pemberitaan disebutkan seperti dibelokkan begitu ya Pak Fikar, dikatakan uang 920 M itu adalah hasil komisi uangnya Zaruf Rika sendiri. Hasil komisi Zaruf Rika sebagai Markus selama 10 tahun bertugas di MA. Tapi itu pun nggak masuk akal. Komisinya berapa begitu ya? Kalau 1 M satu kasus, berapa kasus yang diurus Zaruf Rika sampai jadi 920 kasus dong selama 10 tahun. Hah? Satu kasus 200 miliar tapi itu kan titipan, bukan komisi untuk Zaruf Rika, karena ini diakui sebagai uang Zaruf Rika sendiri sebagai hasil komisi Markus. Which is itu kalau hitung-hitungan di internet ada yang mencoba menghitung dengan seperti itu, berarti kalau 10 tahun 920 sama 51 ini 1 T, berarti 1 tahun 100 kasus Zaruf Rika ini kalau 1 M komisinya. Ini silakan dilanjutkan Pak Fikar. Iya. Ya, saya kira mungkin Jarob pantasnya bukan kejaksaan yang periksa, tapi kiai. Maksudnya kenapa harus kiai? Dia bisa membuka akan mengaku secara jujur gitu. Biasanya orang kalau dihadapkan pada tokoh-tokoh agama itu dia akan dihipnotis saja, uya-kuya. Tapi kalau sebenarnya kejaksaan juga dia bisa mengungkap itu gitu ya. Cuma kalau mau. Cuma itu nanti ujungnya jeruk makan jeruk gitu. Itu yang saya kira juga dijaga gitu. Jangan sampai ke arah sana. Nah ini yang menjadi tragedi yang paling memilukan kalau dalam kasus Jarob hanya Jarob sendiri yang dihukum. Ya, padahal sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi fakta notoar, ya, fakta yang sudah harus dibuktikan lagi bahwa Jarob itu 920 itu terdiri dari banyak uang banyak uang komisi dan titipan gitu ya. Itu saya yakin lah itu bahwa itu tidak hanya milik Jarob gitu, tetapi juga milik ada banyak orang di sana yang menitipkan, terutama mereka yang punya kaitan kerja dengan Jarob. Saya kira itu. Ya memang publik kecewa ini ya ketika pertama diungkap, wah dihitung uangnya ditunjukkan 920 M
dan emas 50 kilo, 51 kilo, orang berharap akan bermunculan nama-nama begitu ya. Oh ternyata ini begitu. Dilalah yang muncul cuma Zarov Ricard doang gitu ya. Padahal faktanya di tumpukan uang itu ada nama-nama itu. Iya, ada padahal kasus nama itu ada semua gitu. sudah nama-nama itu sebenarnya sudah ada dan sudah sempat beredar di media. Nah, itu Iya. yang apa namanya Yang ironis gitu. Ironis. Ya silakan nih Pak Arsi mau Pak. Begini, mungkin ilustrasinya begini. Apakah Pak Jarod ini karena dia sebagai katalisator penengah jembatan, dia menjadi titik pengaman. Jadi kan ada nego antara orang yang akan menggunakan jasa, katakanlah jual beli putusan dengan orang yang akan memutuskan. Jadi kalau produk itu putusan itu belum clear, duit belum diserah terimakan. Ini kan sering banyak kita dengar. Gitu Kayak loh. Tokopedia gitu ya. Iya. Jadi kalau udah send, deliver, Baru terkirim. Jadi uang-uang itu adalah memang sudah ada tuannya, tapi Jarod memastikan benar nggak sesuai permintaan orang yang akan mengeluarkan duit tadi. Kita lihat dalam kasus Surabaya untuk tindak pidana pembunuhan 5 miliar sampai 20 miliar juga ada. Yang Sugar Group diduga 200 miliar, untuk tindak pidana biasa aja bisa 5 miliaran sampai 20 miliaran. Jadi kan mainnya sudah M, wajar dong. Kalau satu tadi ada 205 M, kalau 5 M tuh hampir kira-kira mungkin 100 perkara atau berapa kalau tindak pidana biasa. Ini yang kira-kira menurut saya menjadi menarik untuk kita lihat pola-pola angkanya. Dari kasus pengadilan negeri aja bisa mainnya 5 miliaran. Beda lagi jatah ketua. Ada hakim, 3 orang hakim, ketua juga kena, betul nggak? Itu kan menampakkan uangnya bukan kecil. Di tingkat pengadilan negeri kelas 1A. Main di Mahkamah Agung, mainnya miliar lagi, ratusan. Berarti kan ada pengkondisian. Siapa yang mengkondisikan hakim itu tadi? Dan itu kan tampak surat-surat tadi bercerita. Seharusnya surat-surat tadi dan kinerja dan lingkaran orang-orang yang tadi, dan ini kan menjadi petunjuk bagi kejaksaan yang seharusnya menjadi fungsi diferensiasi fungsional katanya. Kan mereka kepengen ada diferensiasi fungsional yang hari ini. Yang seharusnya dia tunjukkan, ini loh kerjanya antara penyidik, penuntut, dan pemutus perkara. Ya mudah-mudahan ke depan kualitas hukum penegakan kita lebih baik. Terima kasih. Baik, jadi mungkin istilahnya ya Pak Zarov Ricard ini sebagai escrow account gitu ya. Jadi disimpan dulu sampai semua transaksi clear, oke, baru dicairkan uangnya dikirim. Mungkin seperti itu ya. Ini sebelum yang terakhir Pak Mas Sugeng nanti, Pak Petrus dulu, silakan. Jadi apapun ceritanya, posisi Jarod ini dia yang diuntungkan. Karena saya bayangkan, begitu Jarod ditangkap, orang-orang yang tersangkut dengan 915 miliar ini kirim utusan. Jarod, pokoknya kau tutup mulut, itu adalah uangmu. Masa jangan bawa-bawa kami. Karena mereka tidak akan nuntut Jarod kalau misalnya besok uang itu dinyatakan karena tidak ada bukti dari uang siapa, untuk siapa, yaitu untuk kembali ke Jarod. Mereka yang tadinya punya jatah itu akan tutup mulut, takut ke bawah-bawah. Jadi pesannya, Jarod itu uangmu, asal jangan bawa-bawa kami. Jadi tinggal sekarang Jarod mainkan dengan penyidik, penuntut umum, bagaimana cara kita belah ini. Nah, karena itu, mari kita rapatkan barisan, cari terobosan, tembus Kejaksaan Agung, kita buka. Terima kasih. Ini menarik juga ini Pak Petrus. Jadi prediksi Pak Petrus ini sebenarnya Kayak Gayus Tambunan. kayak Gayus Tambunan gimana itu? Oke. Jadi ini modus lama sebenarnya ya. Jadi modusnya nanti sebenarnya Zarov Ricard ini dengan majelis hakimnya sudah deal duluan. Oke, nanti dakwaan ditolak karena tidak lengkap dan memang sudah dibuat tidak lengkap. Berarti uang dikembalikan. Yang memberi uang nggak bakal berani mengklaim balik uangnya. Udah trauma pasti itu ya. Itu pada waktu megang duit, ingat nggak bisa main tenis ke luar negeri, lihat segala macam. Ya ini nanti lebih kurang juga sama lah polanya. Betul nggak? Karena uang itu begitu dekat dengan kekuasaan dan bisa mengendalikan orang. Gitu loh. Hari ini kartu truf dipegang oleh Pak Jarod. Jadi kemungkinan saja. Contoh kasus pada waktu kasus Gayus Tambunan. Itu terjadi kan. Gitu loh. Kita terkecoh lagi. Gitu. Jadi ini bakal, kalau prediksi Pak Petrus bakal happy ending buat Zarovnya ya. Paling nanti dihukum 2 tahun begitu ya.
Terus uang masih 920 M. Nah itu tinggal dibagi-bagi aja lah sama hakimnya berapa begitu. Daripada dirampas kan gitu. Yang pasti pemilik uang sudah tidak akan mengklaim lagi, sudah menjadi milik Pak Zaruf. Jadi untung ini sebenarnya, cuan sebenarnya Pak Zarufnya ya. Tambah 51 kilo emas harganya naik lagi 2 juta nanti per gram. Aduh. Pakai mic Pak. KTP dulu kan ada terdakwa yang nyanyi semua nama anggota DPR. Dia peras. Kalau tidak saya buka. Nah, ini Jarod lebih bagus. Dia nggak perlu teriak, tapi yang punya uang, kirim putusan. Pokoknya kau tutup mulut, jangan bawa-bawa kami, itu uangmu. Tinggal bagaimana main di dalam. Oke. Itu sebabnya sehingga saat ini Zaruf jadi ini masuk akal semuanya. Itu sebabnya Zaruf sampai saat ini tutup mulut, tidak bernyanyi. Harusnya dia bernyanyi dong sehingga dia tidak disalahkan semuanya. Tapi nyatanya Zaruf tidak bernyanyi, tutup mulut, dan kejaksaan tidak memeriksa lebih lanjut, tidak memeriksa keluarganya, tidak. Dari situ sudah kelihatan sebenarnya sinetron apa ini yang sedang dimainkan ini. Sudah kebaca ya. Pakai mic, Pak. Oke. Sekarang yang terakhir ini Pak, silakan Mas Sugeng. Oh, sudah cukup itu tadi itu closing statementnya. Baik. Oh, ini karena kan ngabuburit ini Pak Sugeng. Sekarang sudah kurang 10 menit lagi kita buka puasa. Ini terima kasih, tepuk tangan dulu untuk para pembicara kita. Ya mudah-mudahan dialog kita kali ini memberi pemahaman kepada publik ya. Sebenarnya permainan apa yang tengah dimainkan ya. Jangan terkecoh dengan pertunjukan, penggerbekan sekian ratus M. Namun nyatanya itu hanyalah permainan dalam penegakan hukum yang kemudian ternyata diikuti oleh korupsi-korupsi lagi selanjutnya. Sepintas terlihat seperti upaya pemberantasan korupsi, gebrakan pemberantasan korupsi. Tapi nyatanya justru itu adalah modus korupsi baru, lanjutannya lagi. Sekali lagi terima kasih para narasumber, terima kasih yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini di YouTube channel Realita TV dan YouTube channel lainnya. Pastikan kita harus mengawal terus kasus ini ya. Jangan diam saja, karena jika kita diam saja maka kegilaan ini akan semakin menjadi-jadi. Terus bersuara Mas Sugeng, Dr. Asmi, Pak Petrus, Pak Fikar, dan kita semua. Akhirnya saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.